Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata pelajaran seni budaya. Hari ini, insya Allah kita akan membahas mengenai menggambar ilustrasi. Bab 2, semester 1, kelas 8. Yang tidak melakukan PTMT atau pertemuan tatap muka terbatas, yang belajarnya masih online di rumah, jangan khawatir. Materi sama akan Bapak sampaikan lewat online. Jadi kepada para siswa yang ada di rumah, tetap semangat, jangan berkecil hati. Mohon simak baik-baik materinya. Apa-apa yang disampaikan, mohon dicerna supaya nanti tugasnya langsung dipahami. Langsung saja kita lihat materinya lewat PowerPoint ya. Kita buka dulu materinya. Mohon sabar sebentar. Karena banyak gambar dan foto, ini lumayan loadingnya lama. Oke, kita sudah mulai. Nah, siap. Gambar ilustrasi. Ini materi kelas 8, bab 2, semester 1. Oke, kita buka slide kedua. Kompetensi dasar 3.2, memahami konsep dan prosedur menggambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital. Nah, ini bagian pengetahuannya. Jadi kalian harus mengetahui juga konsep dan prosedur menggambar ilustrasi. 4.2-nya ini praktek. Nah, ini menggambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital. Next. Pengertian ilustrasi. Nah, ini berasal dari bahasa apa sih ilustrasi? Ilustrasi berasal dari bahasa Latin, illustrate, artinya menerangkan atau menjelaskan. Nah, bisa dilihat atau dibaca sendiri pengertian khusus. Gambar ilustrasi adalah gambar yang berfungsi untuk memperjelas suatu objek secara visual agar isi bacaan mudah dipahami oleh pembaca. Baik, untuk definisi atau pengertian itu silakan kalian juga berhak merumuskan sendiri yang lebih mudah seperti apa. Pada prinsipnya, kata kuncinya dari ilustrasi adalah gambar untuk menerangkan atau menjelaskan. Nah, itu kata kuncinya. Nah, ini pun rangkuman dari definisi di atas. Ini ilustrasi banyak ditemui di berbagai media cetak, seperti di majalah, poster, surat kabar, dan buku untuk memperkuat teks yang ada. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini ilustrasi mudah ditemukan di media online, seperti media sosial atau situs tertentu. Nah, ini Bapak mengutip dari kumparan.com. Nah, kalian pun selain dari Bapak materi, silahkan Android kalian dipakai untuk mencari sumber lain supaya lebih kaya ilmu kalian. Baik, lanjut. Nah, ini pengertian umum dari ilustrasi. Segala sesuatu yang difungsikan untuk menerangkan, menghidupkan, dan memperindah kehidupan, cerita, kejadian, dan lainnya. Sangat banyak ya fungsi dari ilustrasi ini. Nah, tujuan ilustrasi apa sih? Tujuannya memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi.
Fungsinya, nah ini sama memperjelas, menghidupkan isi cerita, memberikan daya tarik atau hiasan pada apa? Sampul buku, gambar isi buku, majalah, surat kabar, dan sejenisnya. Fungsinya juga dalam judul, dalam bentuk gambar, memperjelas maksud dan makna cerita melalui bahasa visual. Sebentar ya, ini sepintas ada jenis-jenis gambar ilustrasi. Oke, Bapak sebutkan saja jenisnya untuk pengertiannya, nanti sambil praktek di sekolah akan lebih memahami ya. Ini jenis ini pasti kalian sudah mengenal dari kecil ya. Jadi yang termasuk gambar ilustrasi, 1 kartun, 2 komik, 3 karikatur, 4 ilustrasi karya sastra, 5 ilustrasi karya iptek. Nah, masuk karya iptek ini ilustrasi yang ada pada buku-buku paket atau buku-buku pelajaran. Berikutnya vignette. Nah, ini biasanya mengisi ruang kosong pada sebuah puisi atau teks. Berikutnya ilustrasi cover buku. Nah, semua buku pasti ingin menarik. Nah, dibuatlah ilustrasi cover buku supaya menarik, banyak peminat, enak dipandang, indah. Nah, ini ilustrasi berperan untuk cover buku. Tetap semangat, lanjutkan ya. Kita lihat contoh gambar ilustrasi. Yang pertama kartun. Nah, ini contohnya kalian bisa menebak. Kartun yang di pojok kiri atas itu berbagai ragam pakaian adat dari Nusantara. Kalian bisa membuat kartun dengan tema budaya, dengan tema misalkan olahraga. Nah, yang ini tema budaya, pakaian adat di Nusantara, sangat menarik. Jadi kartun itu menurut bahasa Bapak, jadi gambar sederhana, menarik dan lucu. Jadi gambar orang yang disederhanakan jadilah kartun. Nah, seperti itu. Di bawahnya ada gambar apa coba tuh? Kartun yang sekarang sudah ada video, sudah ada filmnya. Ya, betul, ini Rara dan Nusa atau Nusa dan Rara. Movie-nya sudah ada, silakan menonton, ini sangat bagus, sangat edukatif ya. Kartun kalau sudah digerakkan menjadi animasi. Nah, kalian paling suka kan menonton gambar kartun yang menjadi film animasi. Yang membuat kartun orangnya disebut kartunis. Yang membuat animasi orangnya disebut animator. Nah, kalau yang suka dengan kartun, dengan animasi, yang cita-citanya ingin menjadi seorang animator atau kartunis, silakan dari sekarang kembangkan bakatnya, dilatih terus ya. Berikutnya ada contoh gambar ilustrasi komik. Komik mempunyai ciri khas, lihat. Ada teks, nah itu disebut balon teks. Terus ada juga bingkai-bingkainya. Nah, jadi komik itu bisa juga hanya 1 lembar, ya, komik strip. Ceritanya bisa dari yang sederhana. Nah, itu contoh Bapak tentang komiknya tentang PJJ. Berikutnya ada karikatur. Ini punya ciri khas. Gambar karikatur ini biasanya dipakai untuk mengkritik seseorang, tokoh ataupun instansi dengan gambarnya yang dibuat lucu tapi ada kritikan. Biasanya ciri khasnya kepalanya dibesarkan supaya tokoh siapa yang dimaksud jadi dikenal. Yang menjadi seniman karikatur itu harus bisa paham menggambarkan seseorang dengan karakternya, orang lain bisa menebak ini tokoh siapa. Nah, gitu.
Nah, paling bawah pojok kiri, pojok kanan bawah ini contoh ilustrasi karya sastra. Karya sastra bisa itu dari legenda, bisa itu novel, bisa itu cerpen. Nah, supaya menarik, misalkan cerita si Kuya atau misalkan kura-kura ya. Kalau dalam bahasa Sunda kan ada dulu misalkan Sasakala, si kancil dan buaya, atau yang ini itu kura-kura dan kelinci. Nah, itu dibuat ilustrasinya gambar yang lucu. Berikutnya nih di paling pojok itu terlihat bidadari ya. Ini cerita dari mungkin yang pernah baca. Ini ada 7 bidadari yang lagi turun ke bumi dari kahyangan. Ini cerita Jaka Tarub. Nah, Jaka Tarub iseng ini mengambil selendangnya, dan yang 7 putri ini tertinggal 1, jadi tidak bisa pulang. Nah, itu menarik. Silakan buka cerita Jaka Tarub ya. Baik, berikutnya apa sih contoh ilustrasi yang lainnya? Nah, ada ilustrasi karya iptek. Karya iptek ini banyak di buku-buku ilmu pengetahuan dan teknologi. Di buku-buku pelajaran kalian, ini misalkan IPA, TIK, untuk menjelaskan sebuah pengertian, sebuah materi, kalau tanpa gambar, susah sekali untuk masuk ke otak kita, ke pikiran kita. Nah, karena otak kita secara alami mudah memahaminya lewat visual, apalagi dengan audio, digabungkan dengan audio visual, itu lebih gampang terserap daripada hanya mendengarkan. Nah, ini visual lebih tinggi kemampuan untuk menyerap ke otak kita, ke pikiran kita. Dibuatlah ilustrasi. Nah, ini ilustrasi karya iptek, atau ini banyak di buku-buku pengetahuan ya. Kalian pasti sering melihat di buku-buku pelajaran, cuma mungkin belum tahu apa itu gambar ilustrasi. Nah, ini termasuk gambar ilustrasi, gambar-gambar yang ada di buku kalian. Berikutnya cover buku. Cover buku ini seperti tadi diceritakan ya, supaya menarik, gampang gampang dikenali isinya. Nah, diwakili oleh ilustrasi cover buku. Terakhir ini vignette. Nah, vignette ini untuk menghias ruang yang kosong. Misalkan ada puisi, nah bagian pojoknya yang kosong, nah, dibuatlah ilustrasi atau hiasan seperti itu. Itu namanya vignette. Karakteristik gambar ilustrasi. Nah, ini biasanya menampilkan bentuk gambar yang jelas sesuai dengan isi, berupa gambar tunggal atau gambar seri. Bentuk gambar sederhana, bergaya naturalisme, realistis, dan kekanak-kanakan. Bersifat komunikatif, nah mudah dipahami ya. Langsung, ini objek menggambar ilustrasi. Objeknya bisa apa saja. Gambar ilustrasi itu mulai dari manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, serta objek budaya lainnya. Nah, ini contoh kalau orang, nah ini sudah masuk ilustrasi. Ini hewan, tumbuhan, dan gabungan. Teknik menggambar ilustrasi, ada teknik arsir. Nah, arsiran pun bermacam-macam. Arsir itu ya, ada arsir miring, ke kiri, ke kanan, silang, ada bahkan seperti arsirannya seperti coretan ya, bisa. Yang kedua teknik dusel. Dusel itu biasanya ada setelah diarsir, diusap ya, bisa pakai kapas atau tangan, dihaluskan. Ini contohnya yang teknik dusel di pojok kiri bawah.
pointillis. Nah, itu gambar buah-buahan dengan teknik pointillis itu poin atau titik ya, dengan dot titik. Jadi pewarnaan gelap terangnya dengan titik. Berikutnya teknik basah. Itu contohnya yang buah-buahan. Teknik basah itu maksudnya dengan cat air dan tipis. Ada lagi teknik ring. Teknik ring banyak, bisa krayon, bisa arang, dan lain-lain. Sebenarnya mengenai materi, ketika praktek itu akan lebih terasa. Nah, makanya nanti ketika PTM ke sekolah membawa alat, buku gambar, dan pewarna. Lanjut, sepintas saja nih langkah menggambar ilustrasi. Yang pertama pasti ide atau gagasan. Yang kedua ini sketsa. Yang ketiga pewarnaan. Itu jadi prinsipnya harus punya ide dulu. Nah, ide bisa didapat ketika kita langsung mengamati di lapangan, atau bisa juga idenya imajinasi, atau idenya bisa browsing ke buku online, ke internet, dan lain-lain. Itu observasi menentukan objek mana yang tepat, yang sesuai, ya. Baru dibuatlah sketsa, membuat sketsa atau coretan. Dan yang ketiga pewarnaan atau penyelesaian. Nah, ini contoh misalkan mau membuat rumah, ilustrasi rumah. Rumah ini banyak jenisnya. Kalian tentukan mana yang cocok untuk tema tertentu. Misalkan rumah era abad ke-19 atau rumah yang ada di Eropa atau ada yang ada di kita, itu kita menentukan sendiri. Rumah yang di Sunda pun banyak sekali. Jadi kalian observasi dulu jenis rumah yang ada di Sunda. Misalkan ada berapa rumah adat di Nusantara lainnya. Itu menentukan dulu objek atau model rumah. Lalu buat sketsa. Nah, baru diwarna. Oke. Terima kasih, hatur nuhun. Jadi menggambar ilustrasi ini sebenarnya sejak kalian TK sampai SD dan sekarang SMP sudah mengenal yang namanya kartun, komik, karikatur, gambar yang ada di cergam, di cerpen, yang ada di puisi, di majalah, di buku paket, di buku-buku teknik, otomotif. Nah, gambarnya itu termasuk gambar ilustrasi karena berfungsi untuk menjelaskan atau menerangkan. Sekian, jangan khawatir untuk praktek. Nanti Bapak insya Allah membimbing ketika di sekolah. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.